ada dakwan bahawa ISIS adalah daripada golongan yang bermanhaj salafi, yang bermanhaj salaf, dan mendakwa ISIS banyak merujuk kepada kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Benarkah dakwah ini? Jazakallah khairan. Mengenai ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, ya. Para ulama, alhamdulillah, para ulama-ulama yang paling depan membantah mereka, di antaranya para ulama-ulama yang dijuluki ulama Wahabi. Justru ulama Arab Saudi begitu keras membantah mereka. Para asatidzah juga membantah, bukan hanya sekedar menyesat-nyesatkan, tetapi dengan dalil. Justru kita tahu ulama-ulama, yaitu para asatidzah yang mereka dituduh sebagai Wahabi, ya, justru yang paling gencar membantah mereka dengan dalil. Ya. Oleh karenanya, alhamdulillah kalau ikhwan sekalian pergi ke tanah air Indonesia, hubungan antara dakwah sunnah dengan pemerintah hubungannya baik. Sampai terakhir saya baru dengar bahwasanya sebagian guru-guru Madinah diundang oleh pemerintah Arab, pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kasus ISIS, seperti Syekh Abdul Salam Suhaimi, Syekh Sulaiman Ruhaili, kemudian juga sebelumnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Mereka dipanggil khusus oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Ini menunjukkan ada kepercayaan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi. Adapun kalau kita bicara tentang hakikat dari ISIS, mungkin mereka menggunakan buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan mungkin. Kalau mereka salah paham, itu bukan kesalahannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana orang juga menggunakan Al-Quran dan Sunnah bisa keliru. Yang salah bukan Allah dan Rasulnya, tetapi yang salah yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah mengajarkan apa yang mereka lakukan. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk para ulama yang paling keras membantah pemikiran Khawarij. Kesalahan ISIS kita tinjau dari 3 perkara. Perkara pertama mengenai pembentukan daulah, pembentukan kerajaan. Apakah pembentukan kerajaan yang mereka lakukan adalah pembentukan yang sah? Kita tahu pemimpin mereka itu Abu Bakar Al-Baghdadi, dia pernah berkhutbah, dia mengatakan, ini qad wallitu wa lastu bi khairikum, aku telah diangkat menjadi khalifah dan aku bukan yang terbaik di antara mereka. Ini ucapan indah yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bukan Abu Bakar Al-Baghdadi. Aku telah diangkat. Yang mengangkat Abu Bakar siapa? As-Siddiq. Yang mengangkat adalah para sahabat, kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ada musyawarah di antara mereka setelah sebelumnya mereka ada berselisih. Kaum Muhajirin mengatakan ada pemimpin dari kami, kaum Ansar mengatakan ada pemimpin dari kami, kemudian mereka bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar. Jadi ijma' para sahabat, ada musyawarah untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Adapun Abu Bakar Al-Baghdadi, siapa angkat dia? Apakah ada 2.000 orang kumpul-kumpul kemudian menjadikan satu khalifah, kemudian tegaklah negara Islam dunia? Apakah cara mendirikan khalifah seperti itu? Tidak ada pendirian khalifah tanpa musyawarah. Ya, kalau kita, apalagi ISIS sekarang bukan cuma khilafah di Irak dan Syam, tapi khilafah dunia. Dia telah memproklamirkan dirinya sebagai apa? Khilafah Islamiyah, sehingga menyeru orang-orang semua berbaiat. Bahkan sebagian orang-orang Indonesia berbaiat. Mereka di Indonesia, mereka berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, sehingga jadilah mereka khilafah dunia. Sekarang kita bilang kaum muslimin di dunia ini jumlahnya miliaran. Apakah cuma diwakili oleh 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang? Ya. Apakah cara pemilihan khilafah seperti itu? Tidak pernah Islam mengajarkan dengan cara demikian. Yang kedua, kalau pemilihan khilafah caranya seperti yang dilakukan oleh ISIS, sudah ada khalifah-khalifah sebelum dia. Di tanah air Indonesia sudah ada khalifah-khalifah bayangan, ya, sebelum dia. Ya, kita bilang kalau begitu harusnya kamu terlambat, harusnya kau beriman kepada Khalifah Al-Andunisi, harusnya. Ya, dia bilang, oh tidak mau, saya tidak mau khalifah orang Melayu, maunya orang Arab. Ya, saya bilang, ya kalau begitu masing-masing kepada diri hawa nafsu. Menurut kamu sah, menurut kamu mereka tidak sah, menurut mereka kamu tidak sah. Ya, terus yang sah yang mana? Padahal dalam aturan khalifah, kata Nabi SAW, wa in ja'a akhar fadribu unuqahu, kalau ada khalifah yang kedua datang, maka sembelih khalifah yang kedua. Dia bilang kalau begitu ISIS harusnya disembelih oleh khalifah yang pertama, dan khalifah yang pertama masih ada di tanah air Indonesia. Saya tidak tahu di Malaysia ada khalifah juga atau tidak, ya, tapi mungkin ada. Jadi intinya pembentukan khalifah, kalau ternyata pembentukan khalifah ditinjau dari jumlah, maka saya katakan pada pejuang yang ada di Suriah lebih utama untuk membuat khalifah daripada mereka. Kenapa yang lebih duluan berjuang adalah para pemuda-pemuda yang ada di Suriah. Mereka lebih dahulu berjuang dan jumlah mereka lebih banyak. Mereka lebih utama untuk buat khalifah daripada Abu Bakar Al-Baghdadi. Namun mereka tidak mendirikan, mereka tahu tidak begitu cara mendirikan khalifah. Oleh karenanya mendirikan khalifah bukan hanya kemudian kita kumpul-kumpul, sekarang kita kumpul berapa orang, kita angkat Ustadz Husani sebagai khalifah. Yang tidak bayat sama dia kafir. Repot kan seperti itu. Apakah cara khalifah? Akhirnya akan muncul berbagai macam khalifah. Jadi yang pertama dari sisi pendirian khalifah, dia tidak benar cara pendiriannya. Tidak ada pendirian khalifah tanpa musyawarah. Dia tidak mewakili miliaran muslim di dunia ini. Yang kedua, pada diri mereka ada ciri-ciri khawarij. Saya mungkin tidak berani mengatakan mereka khawarij, tapi banyak ulama yang mengatakan mereka khawarij. Namun saya berani mengatakan dalam diri mereka ada sifat-sifat khawarij.
Di antaranya Rasulullah SAW menyebut tentang sifat-sifat Khawarij. Rasulullah mengatakan hudatsaul asnan. Mereka itu anak-anak muda. Dan itu benar. Orang ISIS rata-rata anak-anak muda. Khalifahnya pun muda. Orang tuanya hampir tak ada. Rata-rata anak muda. Sebagaimana orang-orang Khawarij. Yang kedua kata Nabi SAW, sufahaul ahlam. Orang-orang bodoh. Tidak ada ulama di antara mereka. Antum lihat apakah ada ulama dari ISIS? Ulama yang dikenal punya ilmu, punya karangan-karangan, tak ada. Bahkan sebagian syekh-syekh yang suka mengkafirkan Arab Saudi, yang juga memiliki pemikiran takfiri, suka mengkafirkan Arab Saudi, juga membantah mereka. Juga membantah mereka. Artinya takfiri mereka kebablasan, terlalu parah. Sampai syekh yang takfiri juga membantah mereka. Artinya tidak ada ulama mereka. Mana ulama mereka? Apakah pendirian daulah tanpa ada orang alim? Mana ulama mereka? Mana karyanya? Apakah ahlul hadis? Apakah ahlul fikih? Tidak ada dalam ISIS. Terus siapa yang membimbing mereka? Tidak ada. Tidak ada yang membimbing mereka. Sementara syekh-syekh yang mereka agungkan membantah mereka. Mereka kumpulan anak-anak muda. Ini di antara ciri-ciri Khawarij. Di antara ciri Khawarij yang ada pada mereka, takfiri mereka yang luar biasa. Sehingga mereka itu kalau ada yang menyelisih mereka, mereka bunuh, mereka bantai, dikatakan murtad. Dikatakan murtad. Yang kita lihat bagaimana mereka begitu bangganya mengupload tatkala mereka membunuh orang-orang kaum muslimin. Yang dibunuh berjenggot seperti mereka. Yang mau dibunuh mengatakan la ilaha illallah. Yang mau dibunuh mengatakan Allahu Akbar. Yang membunuh bertakbir, yang dibunuh juga bertakbir. Dan mereka membunuh dengan sadis, ya. Bukan dengan pedang yang tajam, tapi dengan pisau yang mereka geret-geret seakan-akan tidak tajam. Dan mereka bangga akan hal itu. Bahkan di antara mereka yang dibunuh adalah para ulama, para dai. Apakah cara begini? Lihat kata Nabi SAW, la zawalud dunya indallahi ahwanu min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, seorang muslim yang sujud kepada Allah, kalau terbunuh lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya dunia ini. Bagaimana kemudian muslim tersebut adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang muslim tersebut seorang dai? Bagaimana seorang muslim tersebut hafal Quran? Kemudian dibunuh dengan begitu mudahnya oleh orang-orang ISIS. Yang jadi masalah para pejuang yang ada di Suriah tatkala menyerang ISIS mereka ragu-ragu. Tapi ISIS membunuh mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Ini masalah yang mereka hadapi. Ini mereka muslim bagaimana? Sementara mereka tidak memperdulikan. Jangankan seorang muslim, orang kafir saja yang muahad, yang punya perjanjian damai dengan kita, tidak boleh kita bunuh. Kata Nabi SAW, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh seorang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, tidak akan cium bau surga. Itu orang kafir. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Kemudian seorang muslim yang sedang berjihad, yang menghafal Quran, kemudian dibunuh oleh mereka dengan mudahnya, kemudian mereka bangga-banggakan. Oleh karenanya saya mendengar informasi dari sebagian ustadz yang pernah ke sana dan juga bersama para pejuang di Suriah, mereka mengatakan orang ISIS tidak punya tawanan. Orang ISIS nggak tahu kalau sekarang, kalau dahulu orang ISIS tidak punya tawanan. Setiap ada yang datang dibunuh, tidak ada dimaafkan, tidak ada tawanan. Yang datang mau bayar terlambat dibunuh. Jadi tidak ada. Luar biasa takfiri mereka, mudah mengkafirkan. Yang tidak membayar mereka dikafirkan. Ini pengkafiran sebenarnya tidak pernah kita temukan, ya. Tidak pernah kita temukan selama saya berdakwah, ya. Tidak tahu kalau Ustaz Abu Ihsan beliau pernah punya pengalaman-pengalaman tersendiri, tapi selama saya hidup saya tidak pernah melihat ada pemikiran takfiri seperti ini yang terlalu berlebih-lebihan. Kemudian kesalahan yang ketiga, yang mereka merusak citra Islam, terutama cerita dakwah sunnah, yang mengerikan kita yang kena, sehingga setiap orang yang berjenggot dianggap ISIS, dianggap ISIS. Setiap ada lihat orang jenggot, jangan-jangan ISIS. ISIS istrinya juga bercadar, itu bercadar istri apa? ISIS. Kita dahulu pernah kena kasus teroris kita yang berpakaian Islami dituduh teroris. Saya pernah jalan masuk sebuah mall di Indonesia sebelum kasus ISIS. Ada bom-bom itu, saya jalan sama istri saya bawa temannya juga perempuan, kita bawa anak-anak. Maka diperiksa luar biasa. Saya diperiksa. Ya, sebenarnya mungkin pikiran dia ini ustadz, ini istrinya dua, berarti teroris. Padahal itu teman istri saya. Maka istri saya dan teman saya marah. Kita bilang, Pak, kalau kita mau ngebom ngapain bawa anak-anak? Kita mau ngebom ini ngapain kita bawa anak-anak? Tapi mereka begitu, mereka takut karena teroris seperti itu modelnya. Sampai terbuat di antara ciri-ciri teroris jenggotan, di antara ciri-ciri teroris celananya di atas mata kaki, di antara ciri teroris suka ke masjid. Sampai terus gitu, suka ke masjid berjamaah. Waduh, repot. Yang jadi rusak adalah citra dakwah sunnah dan secara umum dakwah Islam. Bagaimana antum bayangkan orang kafir lihat ISIS, apakah dia akan masuk Islam? Lihat ISIS begini, Islam begini modelnya. Jangankan kita sama dia jadi dibunuh. Siapa yang mau Islam kalau begitu modelnya? Tidak ada yang masuk Islam, sehingga merusak citra Islam. Tidak ada Islam, seakan-akan agama tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Mengerikan pemikiran seperti ini. Dan kita katakan bahwasanya kondisi hubungan antara muslimin dengan kafirin bukan satu kondisi. Mereka itu menganggap hubungan antara Islam dengan kafir cuma satu, kondisi perang terus. Padahal tidak, kondisi antara daulah Islamiyah dengan daulah kafirah berbagai macam kondisi. Terkadang perjanjian damai, ya. Terkadang ada kerjasama, terkadang kondisi perang. Makanya orang kafir tidak satu model.
orang kafir ada 4 model, kata Nabi, dijelaskan oleh para ulama, seperti yang satu yang dihalalkan darahnya cuma satu model, kafir harbi. Ini yang dihalalkan darahnya, ini yang dihalalkan hartanya. Tetapi 3 modelnya, kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir zimmi, ini tidak boleh dibunuh. Ya, makanya hubungan kita dengan orang-orang kafir bukan satu model, bukan hanya model hukuman peperangan saja. Kemudian alhamdulillah kita katakan dakwah Islam tersebar di mana-mana, bukan harus dengan peperangan. Bagaimana Islam muncul sekarang di Amerika Serikat, bagaimana Islam sekarang berkembang, bukan cuma Islam, sunnah. Saya katakan sunnah berkembang di Perancis, sunnah berkembang di Inggris, sunnah berkembang di Amerika. Saya melihat bagaimana teman-teman saya di Universitas Islam Madinah di atas sunnah. Islam berkembang dengan mudahnya, dengan akhlak, dengan budi pekerti, tidak mesti dengan peperangan. Dengan munculnya ISIS ini semakin mereka ditekan kehidupan mereka, terutama kaum minoritas yang ada di negara-negara kafir. Oleh karena saya katakan bahwasanya kita harus punya ketegasan. Kalau memang isu ISIS tidak berkembang di Malaysia, jangan dikembangkan, jangan dibesar-besarkan. Besar-besarkan saja isu Syiah. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah ada maka harus tunjukkan kita bantahan. Kita paling utama membantah lebih dahulu. Karena supaya kita tidak tertuduh, Ya. Ini Allah alam bisawab, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Allah taala alam.